Om Bapa, Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita akan segera memulaikan ibadah persekutuan Pria Om Bapa Jemaat di malam hari ini. Dan di dalam persiapan, mari kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersyukur ke arah baitmu yang lurus, sebab kasih setiamu. Kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Marilah kita takbiskan persekutuan ibadah kita di malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita di malam hari ini dalam Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga tertulis demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita sambut dengan pujian Mampirlah Dengar Doaku, Kidung Jemaat nomor 26. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dan juga pemberitaan anugerah Allah di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur senantiasa kepadamu Bapa atas anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua, khususnya pria Om Bapa yang ada di Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, beserta dengan keluarga, karena begitu baik, karena begitu
cinta kasih Tuhan kepada kami semua, sehingga di malam hari ini Bapa, lewat kasih setia Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, kami boleh dipersatukan kembali dalam suatu ibadah pria kaum Bapa jemaat, yang dimana sekalipun lewat media elektronik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah menuntunnya, Engkau yang sudah mengatur semuanya, sehingga kami boleh beribadah di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang minggu yang sudah boleh kami lewati, kurang lebih seminggu kami dalam keadaan sehat, kami semua pria kaum Bapa dalam keadaan kuat, dan selalu diberkati bersama-sama dengan keluarga, di tengah-tengah kehidupan saat ini, yang kami tahu ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak tantangan kehidupan, dengan begitu banyak kehidupan yang kami rasakan dengan sakit penyakit, terlebih dengan COVID-19 saat ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan selalu memberikan kami hikmat, Tuhan selalu memberikan kami jalan terbaik. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah kehidupan kami, Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong. Dan untuk itu Tuhan, di malam hari ini ketika kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama, kami yakin dan percaya Bapa, Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai kami semua, baik yang ada di rumah gereja di saat ini, maupun yang ada di rumah ataupun dalam perjalanan atau di mana saja yang menyaksikan siaran ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberkati di dalam persekutuan ibadah di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga senantiasa bersyukur ketika ibadah boleh dimulai atas peran serta dari komisi pria kaum Bapa jemaat di saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami dengan firman-Mu untuk boleh menguatkan kami di dalam hidup ini, di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari, sepanjang minggu dan sepanjang kehidupan yang Tuhan beri. Itu adalah bagian dari penguatan iman kami. Dan untuk itu Tuhan, pakailah kami semua, pakailah hamba-Mu, pakailah sarana peribadatan ini, untuk boleh menjadi sarana bagi kami mendengarkan firman Tuhan, yang kami yakin dan percaya itu semua daripada Tuhan sendiri, dan kami akan mengamini itu, dan kami akan menjalankan di dalam kehidupan kami sebagai pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati hingga boleh berakhir ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang terambil dalam Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab
kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan setiap hari untuk dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Shalom. Pria Kombapa, Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai kolom 21 yang diberkati Tuhan. Di ibadah kita di malam hari ini, hari Senin 22 Juni tahun 2020, kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang saat ini, kalau kita mau bilang bahasanya menegangkan, bisa saja dikatakan seperti itu, ataupun kalaupun mau disampaikan kehidupan saat ini di tengah-tengah kehidupan harap dan cemas, karena kita mengetahui semua di muka bumi ini saat ini orang merasakan bagaimana dampak dari virus COVID-19. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat dari perkembangan situasi saat ini, kalau mau dipikir mungkin sudah dari bulan Maret, jadi dari pertengahan Maret, kita sudah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua dilakukan di dalam kehidupan dalam rumah. Nah, itu adalah satu bagian dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau pria kombapa, adalah tanggung jawab yang berat, karena harus menghidupi keluarga, anak-anak, istri, mungkin juga dengan saudara-saudara atau dengan orang tua. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Dan itu tidak bisa kita hindari di tengah-tengah kondisi saat ini, bahwa kita susah dalam pekerjaan, kita susah dalam usaha. Tetapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di tengah-tengah kesusahan di saat itu, kita meyakini semua ada hikmat yang harus kita pelajari atau kita sikapi atau kita amini di dalam kehidupan. Hikmat yang pertama, kedekatan keluarga, suami, istri, dan anak-anak serta orang tua, itu adalah hikmat yang terbaik dalam situasi kondisi saat ini. Karena kita lebih sering, lebih banyak waktu untuk berjumpa, untuk bertemu dengan keluarga, sehingga dalam kehidupan rumah tangga itu akan semakin
harmonis. Itu yang paling utama yang harus kita rasakan ketika kedekatan. Dan juga di dalam kehidupan ketika bersama-sama dengan keluarga, kita juga lebih dekat dalam peribadatan bersama-sama dengan keluarga. Baik itu ibadah jemaat, ibadah evangelisasi, ataupun dengan ibadah pria kaum bapa. Disinilah kedekatan yang kita dapat, yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan ketika pandemi COVID-19 di saat ini masih begitu banyak terjadi di muka bumi ini, di negara kita maupun di provinsi kita, yang mungkin saat ini sudah di 850-an ya, yang terpapar COVID-19. Nah, itu bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Sehingga gereja kita, Gereja Masjid Jili di Minahasa, memberikan tema di bulan ini tentang gereja mengatasi pandemi COVID-19 dengan tema mingguan hindarilah perseteruan dan jadilah berkat. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Di situ menjelaskan tentang bagaimana Pak Rasul Paulus yang ketika itu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke daerah paling jauh sekalipun dia lakukan. Karena kalau ini Filipi ini sudah masuk dalam wilayah Eropa. Jadi Rasul Paulus itu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai kepada jemaat yang ada di Filipi. Di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan di situ, dia punya teman, punya sahabat, punya kerabat untuk membantu Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman Paulus pada saat itu, ya, ada Eudia, ada Sintike, ada Clemens. Perjuangan mereka ketika memberitakan tentang kebenaran daripada firman Tuhan, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Dan ketika semuanya sudah berhasil, di tengah-tengah perjalanan jemaat yang ada di Filipi itu, mereka terganggu dengan kepemimpinan kerajaan pada saat itu. Ya, dalam kerajaan Makedonia, ya, pada saat itu dalam kungkungan Romawi yang kita tahu bahwa mereka tidak menyukai orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga siapapun yang melawan pemerintahan pada saat itu, mereka akan ditumpas. Nah, itulah sampai kepada Paulus pun pada saat itu ditawan. Karena Paulus memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika di saat itu jemaat yang ada di Filipi mulai merasa bimbang, mulai merasa ada keraguan tentang kepercayaan kepada Kristus, karena diintimidasi, karena dibunuh, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Nah, ketika saat itu Rasul Paulus berada di tahanan, datanglah teman-temannya di Rasul Paulus yang memerdekakan kota Filipi pada saat itu. Dan apa yang dipesankan oleh Paulus ketika kita baca dalam firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan
hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa teman-teman atau saudara-saudaranya di Filipi, sekalipun dalam kondisi berat, sekalipun dalam kondisi tertekan, untuk kebenaran daripada iman mereka, tetapi Rasul Paulus menitipkan pesan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus itu mengulang. Dia sudah katakan bersukacitalah dan bersukacitalah. Sehingga sekalipun dalam kondisi tertekan, tetapi kehidupan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bersukacita di dalam Tuhan ketika dalam kondisi tertekan? Ketika dalam situasi saat ini, mungkin secara ekonomi, mungkin secara sosial, sudah sangat berat. Caranya bagaimana? Mungkin bapak-bapak di rumah bertanya, bagaimana mau bersukacita dengan kondisi seperti ini? Yang mungkin sudah tidak kerja, mau menghasilkan makanan. Cara bersukacita di dalam Tuhan bukan berarti harus terlengkapi apa yang kita inginkan. Bukan harus berarti makanan yang berkecukupan. Tetapi pertama yang kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita bangun di pagi hari, kita masih diberi nafas kehidupan. Itu pertama-tama kita bersukacita. Berarti kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, menikmati kehidupan dengan Tuhan di sepanjang hari itu, menerima berkat Tuhan di sepanjang hari itu. Itu yang pertama kita harus bersukacita di tengah-tengah kondisi saat ini. Yang kedua, kita bersukacita dengan cara seperti apa? Ketika kita diberikan nafas kehidupan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersukacita dengan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, sehingga Tuhan boleh menyiapkan, Tuhan boleh menyediakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita ketika kita berdoa. Itu yang akan Tuhan jawab. Ketika kita bersukacita dan berkomunikasi dengan Tuhan, kita yakin dan percaya, setiap persoalan dan pergumulan di muka bumi ini, semua ada jalan keluar. Semua ada arah yang harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia dalam tahanan, tapi dia masih memberitakan kebenaran firman kepada jemaat yang ada di Filipi. Sampai Rasul Paulus ketika itu dia menggambarkan dan melambangkan kepada jemaat yang ada di Filipi seperti seorang tentara Romawi. Yang dia mengatakan bahwa kalau tentara Romawi pada saat itu, apa yang diperintahkan oleh kaisar harus dilakukan. Seorang pejuang Romawi pada saat itu pantang mundur, sekalipun sudah tertekan, sudah menderita. Makanya kalau kerajaan Romawi itu terkenal pasukannya. Dan itu digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk melakukan kehidupan di tengah-tengah tekanan ini seperti seorang pasukan Romawi yang harus kuat, yang harus gagah berani, yang harus tabah. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Nah, bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam pemberitaan ini juga disampaikan apa yang diingatkan dalam ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika dalam penderitaan kita bersukacita, damai sejahtera Allah itu
melampaui akal kita. Dalam arti begini, ketika kita melakukan sesuatu dan dalam kehidupan kita mungkin berkekurangan atau tidak cukup, tapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang biasanya orang jadi bilang, rupa ada tamujur kita ini hari. Itu bukan tamujur. Itu damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Yang ketika Tuhan memberikan berkat, yang ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, kadang-kadang orang sadar, rupa mujur kita ini hari. Aduh, baik kita nyandak pergi. Kalau ada pergi, mungkin dengan kita datang itu kontu oto ada cilaka. Itu bukan karena orang mujur. Tapi karena kuasa Tuhan di tengah-tengah orang percaya, Dia yang akan membentengi kehidupan kita, Dia yang akan memagari dari segala kuasa kegelapan, segala kuasa maut, Dia yang akan membentengi. Dan itu yang disampaikan Rasul Paulus bahwa damai sejahtera akan kita terima. Artinya damai sejahtera ini adalah kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan yang akan kita terima di tengah-tengah kehidupan di saat ini. Jadi disampaikan dalam firman, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah pesan Paulus. Jadi apa yang dilihat oleh jemaat kepada Paulus dan teman-temannya ketika saat itu, apa yang mereka pelajari bersama-sama, apa yang mereka telah dengar tentang firman Tuhan, apa yang mereka telah lihat tentang mujizat-mujizat Tuhan, itu disampaikan bahwa lakukanlah semua itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu yang disampaikan. Dan juga yang dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang enak didengar, semua yang terbaik dengan Tuhan, itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi tema gereja kita, Gereja Masinjili di Minahasa, di tengah-tengah pandemi saat ini, hindari perseteruan dan jadilah berkat. Perseteruan seperti apa? Kalau sekarang yang paling banyak perseteruan di media sosial. Karena orang sejarang berkumpul, orang sejarang bertatap muka. Mungkin mau perseteruan secara face to face sudah sangat kecil. Tetapi sekarang orang perseteruan di media sosial. Seperti ketika orang menyebarkan berita hoaks, ketika orang membuli orang lain, ketika orang menghakimi orang lain, itu sudah mulai menyebabkan perseteruan. Sehingga kita sebagai pria kombapa yang ada di jemaat Getsemani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai 21, diingatkan untuk kita menjadi pembawa damai. Diingatkan untuk kita pembawa kesukacitaan, pembawa berita baik, pembawa kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan jemaat kita, dan di tengah-tengah lingkup pekerjaan di mana Tuhan tempatkan. Sehingga sebagai pria kombapa akan dilihat bahwa inilah pria kombapa sebagai utusan Tuhan yang selalu menjadi terang di tengah-tengah kehidupannya dan menjadi garam dunia di tengah-tengah pekerjaan yang dia lakukan. Dan Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian yang harus kita imani di tengah-tengah
pandemi COVID-19. Jangan kita pernah merasa ragu. Jangan pernah kita merasa takut. Jangan pernah kita merasa khawatir dengan apa yang terjadi di saat ini. Kita semua seperti disampaikan oleh Rasul Paulus, damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita, akan melingkupi kehidupan kita ketika kita bersuka cita dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus meyakini bahwa kita senantiasa dijauhkan dari virus ancaman di saat ini, COVID-19. Dengan cara kita menghindari perkumpulan orang banyak, kita menggunakan masker, kita sering mencuci tangan, kita lakukan apa yang dimintakan oleh pemerintah. Jangan kita melawan. Jangan ada yang merasa, oh kita kebal terhadap virus. Karena ini virus COVID-19 tidak pernah melihat umur, tidak pernah melihat ras, tidak pernah melihat suku, tidak pernah melihat agama. Apapun yang dia hinggapi, daya tahan tubuh kurang, pasti kita kena. Nah itu yang harus kita lakukan. Caranya ya kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan kasih hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi di tengah-tengah perjalanan kehidupan di saat ini yang akan memasuki new normal. Jadi hidup baru, kehidupan yang baru. Kita akan melakukan kehidupan yang kalau mungkin dipikir kehidupan yang baru tetapi mendekati kehidupan 30-40 tahun yang lalu. Karena orang yang tidak pernah pikobong, sekarang rajin pikobong. Tukobong sekarang semua bersih-bersih, orang berusaha. Karena tinggal di rumah, orang mulai yang ada hambak, jadi akhirnya pergi berkebun. Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan sebagai orang percaya, kita harus berusaha. Kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan. Yaitu tanah air kita kelola, kita menghasilkan buah, kita mensejahterakan keluarga. Dan akhirnya itu menjadi suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang new normal. Orang sudah tidak bisa ada acara yang besar, orang sudah tidak bisa berkumpul-kumpul yang besar, perjalanan pun ke tempat-tempat wisata sudah hampir tidak ada. Itulah kehidupan new normal yang harus kita jalani, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada Filipi, jangan pernah takut, jangan pernah merasa gentar, sekalipun di dalam tekanan pada saat itu, kerajaan Romawi dan juga kita jemaat saat ini khususnya pria kaum Bapa, jangan pernah kita takut dan khawatir, karena janji Tuhan lewat firman ini, ya dan amin. Sehingga akan menguatkan kita seluruh pria kaum Bapa yang ada di kolom 1-21, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, memberikan kegembiraan. Juga bagi komisi pria kaum Bapa jemaat yang senantiasa selalu hadir di dalam persekutuan jemaat, khususnya pria kaum Bapa, untuk memberikan motivasi kehidupan, untuk memberikan semangat kehidupan, seperti ibadah di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, pria kaum Bapa, Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, dari kolom 1-21, beserta dengan keluarga kita, beserta dengan seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah ini, senantiasa boleh diberkati Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur. Dan sambil memberi persembahan syukur, kita menyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami, pria kaum bapa Jemaat Getsemani Lansut Sarongsong, kembali datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu yang sungguh indah, yang begitu mulia, dan sangat menakjubkan tentang janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah mempersiapkan kami, pria kaum bapa Jemaat Getsemani Lansut Sarongsong, di tengah-tengah kehidupan di saat ini, di tengah-tengah pandemi 19. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan kami menapaki kehidupan di kehidupan yang baru, kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, terlebih kehidupan dalam damai sejahtera, karena kebenaran daripada firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pria kaum bapa, kami seperti pasukan Romawi yang kuat, yang kokoh, yang teguh iman kami terhadap-Mu Bapa, di mana kami hanya berharap, kami bergantung dan bersandar kepada-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu di malam hari ini, kiranya lewat firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama, biarlah itu selalu menjadi penerang di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi penuntun di tengah-tengah perjalanan hidup ini, sehingga kehidupan kami dan keluarga serta banyak orang akan menjadi berkat oleh karena firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di saat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Di malam hari ini kami senantiasa berdoa juga bagi kelangsungan jalannya ibadah pria kaum bapa di setiap hari Senin. Senantiasa Tuhan yang akan memberikan tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Tuhan juga akan mempersiapkan komisi pria kaum bapa, mulai dari Bapak Penatua, Bapak Robi Tanor, beserta dengan komisi yang ada, beserta UPK yang ada di kolom 1 sampai 21. Kami yakin dan percaya Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kami pria kaum bapa yang ada di Jemaat Getsemani Lansut Sarongsong. Sehingga lewat pemberian diri mereka di dalam melayani di tengah-tengah situasi di saat ini, Tuhan akan melihat semuanya itu. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi dan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya selalu persekutuan jemaat, khususnya pria kaum bapa, akan selalu tercipta hanya karena kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan bapak-bapak sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan,
bagi pria kaum bapa yang ada beserta dengan keluarga. Ketika di tengah kehidupan ada yang sakit, Engkau Tuhan pulihkan, Engkau Tuhan sembuhkan, Engkau Tuhan jamah, sehingga segala sakit penyakit itu boleh dihilangkan dari tubuh. Juga ya Bapa, kami juga berdoa bagi pria kaum bapa yang lain, yang mungkin di saat ini secara ekonomi terhimpit karena situasi dan kondisi saat ini. Perteguh iman mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Tuhan. Terlebih mengerjakan apa yang dilakukan dan diinginkan oleh Bapa untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan pria kaum bapa yang ada di Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, selalu boleh diberkati, selalu boleh membawa berkat bagi orang lain, dan terlebih selalu memberikan damai sejahtera bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan jemaat, dan bagi kehidupan masyarakat, dan membawa berkat juga bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, dari pemimpin negara, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta dengan kabinetnya, juga gubernur, para gubernur khususnya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli dan Dondo Kambe beserta stafnya, Wali Kota dan Bupati khususnya Wali Kota Tomohon Bapak Jimmy Fedi Eman, sampai kepada tingkat yang ada di kelurahan, Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing, beserta dengan seluruh masyarakat Kelurahan Lansot. Kami berdoa Tuhan, pemerintah ini adalah bagian dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Bapa mengutus mereka untuk senantiasa mensejahterakan kami sebagai warga masyarakat, melindungi kami dari setiap ancaman dan cobaan lewat pemerintah kami. Kiranya boleh diberkati, dan kami sebagai warga masyarakat juga senantiasa diberikan hikmat untuk selalu taat dan setia kepada pemerintah kami, mau mendengar apa yang menjadi seruan, apa yang jadi permohonan, sehingga kami sebagai warga masyarakat Kelurahan Lansot boleh selalu terhindar dari mara bahaya, boleh selalu terhindar dari segala cobaan ketika kami setia dengan pemerintah kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah. Kami juga berdoa untuk Gereja Masih Injili di Minahasa, mulai dari Ketua Sinode Bapak Pendeta Hein Arina, dan seluruh pendeta yang ada, baik itu di sinode, baik itu di wilayah maupun di jemaat, seluruh guru agama, vikaris pendeta, orientasi pendeta, semua hamba-hamba pelayan Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami berdoa Tuhan, mereka adalah hamba pelayan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat seperti Rasul Paulus, yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada, sekalipun mereka dalam kehidupan tertekan, mungkin karena COVID-19 di saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mengurapi hamba-hamba pelayan Tuhan ini. Terlebih khusus kami berdoa bagi hamba pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong, mulai dari Ketua Badan Pekerja Ibu Pendeta Femi Mawuntu Agung, serta para pendeta yang ada, Pendeta Maria Muntu Ou, Pendeta Vene Mamuaya Moningka, Pendeta Andreta Dondo Kambe, Master Teologia, Guru Agama, Busiana Mandagi Montolalu, dan seluruh pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai 21 juga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua yang terhimpun di dalam pelayanan, sampai kepada UPK yang ada, sampai kepada kostor pegawai gereja, semua yang membantu pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua.
jemaat kolom 1 sampai 21. Tuhan Yesus juga akan menolong kami semua dari segala kehidupan yang senantiasa mengganggu di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah kami semua di malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami berkat sehingga kami boleh membagikannya itu lewat persembahan syukur. Kiranya persembahan yang boleh terkumpul ya Tuhan, itu dapat dipakai, dapat digunakan untuk membantu pelayanan yang ada di Komisi Pria Kombapa Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong maupun yang ada di aras jemaat. Kiranya ya Bapa Tuhan, lewat persembahan itu nama Tuhan selalu dimuliakan. Sekalipun kami berada di rumah, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan, Pria Kombapa beserta keluarga selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang boleh tercipta di malam hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan yang akan menyertai kami selalu terus, terlebih yang sudah membantu pelayanan di jemaat saat ini, khususnya ibadah Pria Kombapa, mulai dari kantoria, keyboardis, semua yang membantu, kostor, sampai dengan sarana-sarana, diberkatilah Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menjalankan aktivitas setiap hari. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ketika sebentar kami akan berpisah dalam satu persekutuan ibadah di saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati kami selalu terus, dan senantiasa Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kami ini lewat doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya untuk kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah, marilah kita ambil waktu sejenak, kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, tetapi sebelumnya kita menyanyi alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Bapak-bapak beserta dengan keluarga, jemaat sekalian yang dimanapun menyaksikan ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh Pria Kombapa Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong beserta dengan keluarga dan kita sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk.
Demikianlah ibadah Priakom Bapa di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.